ya kan? Tidak membawa. Prof. Saya unjukin ke mereka kok, Prof. Ya, tetapi bukan ijazah kan? Hanya semacam ijazah gitu. Ijazah. Oh, ijazah. Dan juga diakui di Rusianya. Ya. Jadi ada ijazah ortoped. Kenapa tidak berproses ke Dikbud begitu untuk penyetaraan waktu itu? Waktu itu mereka hanya bilang, wah ini nggak bisa adaptasi karena di Indonesia tuh 5 tahun setengah karena ortopedinya. Terus kan saya karena adaptasi waktu di Rusia tuh cuma 2 tahun loh, pas 2 tahun on time. Memang ada perbedaan sistem ya. Iya, seperti itu. Tapi satu hal bahwa waktu itu diterima untuk jadi presiden sebetulnya. Apakah kan 2 tahun itu kan pasti ada semacam logbook catatan yang sudah jalani. Apakah diperhitungkan waktu itu? Waktu itu saya serahkan, tapi waktu itu logbooknya itu karena nggak ada sertifikasi dari dari Rusianya, akhirnya saya waktu begini, Prof. Saya sebenarnya udah pernah di UI dan waktu di UI juga nggak dipermudah. Jadi karena peraturan itu 2 tahun, jadi mereka bilang nggak bisa, Dok. Akhirnya saya pindah ke 4. Dan 4 pun saya udah serahkan, kata mereka nggak bisa ya. Sebenarnya saya mungkin agak terkejut ya, Prof, karena kesulitan itu, Prof. Akhirnya terbengkalai di tengah jalan. Sekarang saya mengandalkan dokter umum untuk biaya hidup melanjutkan, Prof. Seperti itu. Iya. Spesialis nggak bisa gunakan. Iya. Jadi waktu itu kejadian tahun berapa ya? Ya, 4. Itu 2010, Prof. 2011 tuh saya udah masuk. 2011 itu saya udah masuk ke ortopedinya. 2012 sudah mulai ortopedinya. Iya deh. Jadi tapi Dokter Rusika tahu ya aturan adaptasi itu ya dari 2000, ada Perkonsil 41 dari 2016 ya. Cuman sekarang lebih dipermudah, cuman dokumen yang ngumpulnya itu agak berat, Pak. Kayak logbook saya waktu yang pernah saya serahkan tuh agak. Saya pindah sekarang di Majalengka. Semua dokumen saya tinggal di Bogor. Itu makanya. Iya. Ya, itulah keadaannya sekarang karena dari 2016 itu kita punya Perkonsil tentang adaptasi. Rutenya itu mesti pertama sekali ke Dikbud dulu. Itu berlaku di mana-mana saja, mau dokter umum maupun spesialis kan divalidasi dulu ya oleh Dikbud. Apakah ikan masuk kategori dokter spesialis di sana atau misalnya magister, karena berapa bulan lalu ini saya ada menerima lulusan Rusia tertulis sebagai pediatrician tapi magister, bukan spesialis tapi magister. Dan uniknya itu karena di sana rupanya tidak melewati dokter umum, jadi dia itu masuk di kedokteran di Rusia itu kedokteran pediatrik, tidak melewati dokter umum. Kemudian langsung tertulis sebagai magister, sebagai pediatrik magister. Jadi agak membingungkan. Pertama, tidak ada dokter umumnya. Kedua, kita di Indonesia kalau mendengar pediatrik itu pengertian kita ya spesialis, ya kan? Ini dari Rusia contohnya ya. Kita kesulitan mengkategorikan gitu, ya, mengkategorikan.
Jadi langkah pertama itu adalah memvalidasi dulu status kita di Dikbud. Nah, nanti dari Dikbud dia bisa arahkan, oh ini kalau ke arah spesialis dikirim ke KKI, kalau dia bukan spesialis dikirim ke tempat lain atau tidak diarahkan sebagai dokter, tapi mungkin sebagai researcher atau apa gitu ya. Nah, kalau untuk kasus Dokter Rusika ini, pintu masuknya mesti validasi ijazah dulu sebagai ortopedi. Mungkin waktu itu kan pribadi ya ke Unpad gitu. Kalau sekarang tidak dimungkinkan karena aturannya sudah jelas. Apapun yang kita bawa dari luar negeri harus kan divalidasi dulu keabsahannya, disetarakan dulu oleh Dikbud. Kemudian ke konsil. Konsil sebetulnya tidak ada mempersulit di sana, tapi kami mengecek apakah ini dokter, apakah spesialis atau bukan. Karena di Dikbud sendiri sebetulnya boleh dikatakan tidak ada dokter di sana. Nanti di KKI lah diverifikasi apakah ini layak diteruskan untuk sebagai dokter adaptan atau tidak. Nah, jadi ini saya pikir pintu pertamanya adalah ijazah dulu. Kalau itu tidak ada itu sulit karena seperti itulah pasti sampai ke ujung nanti pasti ijazah selalu dicari. Misalnya lolos di Dikbud, di KKI dicek lagi ijazahnya. Nanti pasti ketemu dengan kolegium ortopedi kan, pasti dicari lagi ijazahnya. Kemudian cari ijazahnya. Waktu mau mengurus STR pasti cari lagi ijazahnya kan. Nah itu ijazah. Nanti mengurus SIP dicari lagi ijazahnya. Jadi ijazahnya akan terus menjadi masalah kalau tidak ada. Ya kan? Ijazah ada. Ijazah ada. Untuk itu di kompetensi saya di Rusia pun ada, Prof. Ada ya? Situ ada, Prof. Kenapa tidak dicoba ke Dikbud dulu minta penyetaraan dulu? Waktu itu los apa? Informasi. Apa informasi. Karena itu nggak ke Dikbud lagi. Kalau saran saya coba lagi deh. Dicoba lagi supaya kita bisa clear apa masalahnya. Kalau bisa tervalidasi di Dikbud, pasti dia teruskan ke KKI. Kalau tidak, pasti tidak tembus ke KKI dan seterusnya. Itu masalahnya. Kenapa tidak dicoba lagi kembali di sana? Kami juga sudah ada wakil dari KKI yang duduk di Dikbud sekarang. Dikbud nanti saya ketemu siapa, Prof? Ya, saya takut. Ya. Dicoba deh apapun hasilnya, dicoba saja kirim ijazahnya di sana ke Dikbud. Karena di sana lah poinnya, tidak bisa lewat yang lain. Baik, ya? Prof. Coba saja, jadi ada ruginya kan salahnya supaya kami data. Nanti saya arahkan ke bagian apa, Prof? Kalau misal sama penyetaan ijazah luar negeri. Coba ya. Penyetaraan ijazah luar negeri. Iya, dicoba dulu, nanti dia cek. Mudah-mudahan ijazahnya itu bisa lolos dari sana. Nanti dia akan kirim ke KKI. Nanti kami cek kembali di KKI. Kalau memang itu layak, kami akan teruskan ke komite bersama di Kemenkes. Ya, di Kemenkes itu di sana ada komite bersama yang akan melihat apakah Dokter Rusika misalnya kompetensinya cukup untuk diterjunkan langsung ke Pasienkes, ya Pasienkes. Jadi sekarang itu tidak melalui lagi universitas, tetapi kalau misalnya komite bersama itu di situ ada perwakilan Dikbud, ada perwakilan Kemenkes, dan ada perwakilan KKI dan juga dari kolegium ortopedi. Nanti dia akan cek kalau dianggap kurang, itu akan dicarikan solusi kalau masih bisa masuk dalam kategori yang belum kompeten. Nanti Dokter Rusika kalau memang misalnya katakanlah sudah kompeten 50% gitu ya dari kurikulum yang ada dalam negeri,
itu ada peluang untuk diarahkan ke semacam bukan reschooling ya, tapi masuk dalam kategori yang belum kompeten sehingga perlu dibina oleh ini melalui pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, ditempatkan di fasilitas kesehatan Pasienkes ya, di sana dipantau oleh pembimbing dan seterusnya, dan itu sudah menjadi tanggungan negara, bukan biaya dari Dokter Rusika. Jadi entry point-nya ini Kedikbud ya, dicoba ya. Baik, saya coba nanti Prof. Makasih. Ya baik. Prof, maaf, boleh saya minta nomor kontak Prof biar Nanti saya bisa hubungin? ada ya. Oke. Bisa. Ya. Bagaimana? Apakah jelas ya? Cukup jelas Prof, saya coba nanti. Mudah-mudahan kalau ada kesulitan atau apa-apa saya bisa kontak Prof. Ya. Ya. Kalau Prof izin, anak-anak yang butuh teleponnya Prof Bahtiar, saya akan saya berikan Prof. Ya. Mungkin mewakili juga siapa tadi Dokter Roland. Iya, Prof. Jadi sebetulnya sekarang kita berusaha supaya tidak ada biaya keluar ya. Karena sekarang diarahkan langsung ke Kemenkes. Sebelumnya ini kan diarahkan ke universitas. Sekarang Kemenkes yang ambil alih ya. Jadi, baik, Prof. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof Bahtiar dan Dr. Ruchika. Berarti tadi salah satu upayanya berarti harus coba diajukan kembali dari validasi di Kemenristek Dikti, nanti akan diberikan ada surat pengantar dari Dikti ke KKI, di mana KKI juga akan mengirimkan ke Kemenkes melalui komite bersama. Nanti kita coba follow up lagi setelah dari rekan-rekan sejawat melakukan registrasi melalui berarti berdasarkan Perkonsil 97 ya, Prof? Iya, betul. Izin konfirmasi lagi, Prof. Ini kan nanti kalau bisa dilihat di bagan ini, kalau terlihat di komite bersama, nanti dari KKI sudah mengeluarkan STR adaptasi, terus dari Pemda setempat sudah bisa mengajukan SIP adaptasi, di Fasienkes sudah bisa berpraktik dan sudah ada biayanya gitu, kita sudah digaji juga. Nah, setelah keluar surat rekomendasi kelayakan dan sertifikat kompetensi yang dimaksud, apakah kita harus internship lagi, Dok, atau ada pengabdian lainnya? Ini yang dokter spesialis kan ceritanya kan? Iya. Apakah nanti dia... Kalau udah keluar nanti itu jadi kan ada dua komite di sana ya, subkomite ya. Subkomite kompetensi, kalau dianggap sudah kompeten maka akan dipersiapkan, diberi pembekalan oleh subkomite pembekalan. Ya hanya pembekalan saja untuk kesiapan ke lokasi. Ya, saya belum tahu persis berapa lama, tetapi yang jelas pembekalan untuk memahami situasi di lapangan. Itu dikirim ke Pasienkes ya untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun, dan itu saya tidak lihat terakhir ini, mohon maaf. Yang jelas di Pasienkes itu di-cover oleh Kementerian Kesehatan. Saya tidak tahu terakhir situasinya seperti apa. Karena sempat terpikir terakhir bahwa yang ditanggung itu 1 tahun pertama di-cover sepenuhnya oleh Kemenkes. Kemudian tahun kedua itu ada variasi sudah, mungkin pemerintah setempat, dan kemudian mungkin yang bersangkutan sudah bisa diberi kesempatan untuk berpraktek menggunakan SIP ya 1 tahun. Yang keduanya itu untuk menutupi biaya-biaya ya, menutupi biaya-biaya sebagai adaptan di Pasienkes. Yang jelas diharapkan tidak ada biaya lagi keluar dari adaptan. Kalau dulu kan ke universitas itu biaya sendiri. KKI dan kolegium hanya mengerahkan, nanti di sana tergantung di sana itu di universitas ya, di rumah sakit pendidikan itu membayar. Kalau ini tidak lagi.
karena langsung didaya gunakan ya. Tidak Ya, ada baik, yang langsung masuk ke komite pembekalan kan. Siap, Prof. Izin tanya lagi, Prof. Ini pembekalannya nanti apakah di universitas atau nanti langsung dari KKI atau kolegium? Terus yang berikutnya proses perubahan dari SIP adaptasi menjadi SIP penuh atau STR penuh, STR definitif, prosesnya bagaimana ya, Dok? Ya, Prof. Ya. Jadi komite pembekalan itu bagian daripada komite bersama di Kemenkes. Jadi itu tentu di Kemenkes diadakan ya, diadakan. Ya ibaratnya seperti yang mau KKN begitu ya. Itu kan perlu pembekalan mungkin seminggu 2 minggu untuk memahami situasi. Jadi pembekalan seperti itu, dan maksudnya di sini ini komite bersama yang akan memberikan pembekalan berupa materi-materi. Tentu ada dari Kemenkes, ada dari materi dari KKI, ya kan, materi dari organisasi profesi, terutama tentu kolegium ya, dan ARSPI, kita memberikan pembekalan. Jadi tidak tersendiri, tidak terpisah di mana. Pokoknya di Kemenkes juga itu persiapan ke lokasi saja itu. Yang kedua pertanyaannya mengenai ester adaptasi dan ester definitif ya. Ya, Prof. Ini kan setelah dari 2 tahun ini akan keluar dulu surat sertifikat kompetensi dari Kemenkes ya, atau dari pemerintah ya. Tetapi itu harus berproses ke KKI untuk mendapatkan ester definitif. Jadi setelah 2 tahun itu kan akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang saya belum tahu siapa yang akan tanda tangani. Tapi kalau kita lihat peraturan, maka yang akan bertanda tangan nanti adalah kolegium yang bersangkutan. Jadi misalnya ortopedi, maka yang akan tanda tangani tentu kolegium ortopedi setelah mendapatkan persetujuan tentu dari komite bersama, ya kan? Kalau dulu itu 100% di tangan kolegium. Kalau sekarang ini kemungkinan tetap kolegium menandatangani, tetapi atas rekomendasi dari komite bersama, ya kan? Lalu jadi serkomnya nanti tentu sama modelnya dengan serkom ortoped dalam negeri, mestinya sama ya, supaya tiba di KKI tidak ada masalah. Baik, terima kasih banyak Prof. Batiar, sangat menjelaskan. Dari rekan-rekan sejawat lainnya ada yang ingin menambahkan atau ingin ditanyakan? Silakan. Saya bisa. Silakan Bu Adri. Ya, terima kasih Dr. Adi. Prof. Batiar, maaf saya ikut ya. Ingin tahu juga ya tentang prosedur ini. Mungkin kalau nggak ada masalah, mereka kompeten, mereka mampu, saya kira mungkin mulus ya jalannya ya, sampai mereka bisa praktek sesuai dengan lulusan Indonesia ya, artinya dokter spesialis Indonesia. Saya kira itu mudah-mudahan itu, dan tahunnya memang itu 2 tahun nih Prof ya, itunya masa proses itu 2 tahun lamanya ya. Bisa lebih juga mungkin ya Prof, bisa lebih kan? Tidak disebutkan itu. Tentu sesudah 2 tahun dievaluasi Bu ya. Kalau dianggap sudah cukup ya tentu sudah keluar serkomnya ya. Tapi kalau ya karena bisa saja Bu, misalnya dalam 2 tahun itu tidak full, katakanlah dia meninggalkan tempat atau ada masalah tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya Bu. Kan bisa kejadian begitu. Karena selama nanti proses 2 tahun itu kan dipantau oleh pemerintah setempat, kemudian dipantau oleh kolegium, dipantau oleh Kemenkes, apakah dia menjalankan. Kalau tidak tentu bisa saja diperpanjang. Oh ini pernah katakanlah bolos sebulan 2 bulan ya bisa. Ngerti kok. Cuman apakah mereka setelah selesai semua, mereka jadi dokter spesialis yang lepas, atau pemerintah juga ingin menampung mereka di pasienkes lainnya atau di tempat-tempat pelayanan lain? Pertanyaan saya itu satu lagi. Ya sama Bu dengan yang dalam negeri ya. Kalau kita lihat sekarang kan baru-baru saja ditandatangani kan
surat SKB bersama untuk mendorong AHS Bu ya, Academic Health System. Kalau kita lihat spiritnya ini terakhir ini, segala cara dilakukan pemerintah untuk mendapatkan dokter sebanyak-banyaknya Bu ya. Jadi misalnya didorong pembukaan prodi-prodi baru dengan cara pendampingan dan sebagainya. Jadi misalnya di Indonesia ini ada 5 sekarang atau 5 ya, pusat-pusat pembina. Jadi itu misalnya di Sumatera misalnya ada Universitas Sumatera Utara, 4 UI, UNEIR, Unhas. Titik-titik ini diminta membina wilayahnya masing-masing untuk mendorong pembukaan prodi-prodi baru. Jadi kalau ada yang masih kurang-kurang ini, dibantu melalui 5 atau 6 titik ini oleh pemerintah. Diberi kemudahan maksudnya. Dibantu, diampu begitu ya. Kemudian penerimaan misalnya untuk mahasiswa baru itu dinaikkan rasionya Bu ya, dinaikkan rasionya, diperbanyak. Kemudian untuk spesialis yang tadinya 1 dosen untuk 3 residen didorong menjadi 1 sampai banding 5. Jadi didorong semua untuk memproduksi dokter sebanyak-banyaknya karena dianggap kita masih kurang. Jadi kalau ini nanti selesai pastilah diarahkan oleh negara ya melalui misalnya pendayagunaan dokter. Beberapa tahun ini kan Bu, dulu yang wajib kerja dokter spesialis itu kan sempat diprotes dan melanggar HAM ya. Lalu diganti menjadi pendayagunaan dokter spesialis yang sifatnya sukarela, tetapi peminatnya kurang, padahal cukup besar dia punya insentif itu Bu ya, sampai 30-40 juta per bulan, tapi itu juga banyak yang tidak bisa penuhi. Sehingga sekarang ini saya dengar dikembalikan lagi menjadi wajib. Jadi semua yang tamat itu diwajibkan, wajib. Dan untuk ke daerah, dan itu mendapat insentif yang cukup besar, puluhan juta Bu ya, puluhan juta, bisa 30-40 juta itu rata-rata per bulan. Jadi pasti dia akan didayagunakan oleh negara. Iya, itu penting sekali ya, kepastian seperti itu ya, kepastian peluang kerja. Prof, satu lagi pertanyaan saya. Tadi saya dengarkan bahwa itu nanti melalui anak-anak yang sudah lulus ya, sudah punya STR dokter umum, sudah selesai semua tugasnya, mereka berhak untuk ikut tahap selanjutnya, ikut untuk adaptasi spesialisnya melalui uji kompetensi di komite bersama, begitu kan ya Prof? Iya. Nah, terus apa? Kalau yang lulus, yang nggak ada masalah, mungkin itu harapan kita sih ya, memang itu harapan kita. Tetapi andai kata nggak lolos, andai kata mereka pada saat uji kompetensi oleh komite bersama itu memang nggak beruntung nasibnya atau kurang skillnya karena sudah begitu lama meninggalkan praktek, saya khawatir skill mereka memang berkurang atau mungkin hilang gitu, yang ortopedi, yang obgyn dan lain-lain. Pertanyaan saya, bagaimana nasib mereka andai kata uji kompetensi oleh komite bersama ini pada saat itu gagal atau nggak lolos? Apakah mereka punya kesempatan lain atau apakah mereka misalnya ditampung untuk bisa berlatih skillnya? Itu aja Prof sementara. Makasih. Ya, makasih Bu Ade. Jadi memang yang masuk komite bersama itu akan diseleksi, diperiksa begitu, semacam placement test begitu oleh tim ini. Kalau dia dianggap sudah kompeten, maka langsung dikirim Bu ya ke lokasi setelah pembekalan. Tapi kemungkinan kedua tentu ada yang dianggap belum kompeten. Ya. Sebenarnya itu yang belum kompeten harusnya masuk ke Perkonsil 41 Bu 2016 ya. Harusnya ke situ. Tapi karena Perkonsil 41 2016 kita sudah cabut ya untuk spesialis, maka ada Perkonsil baru dibuat untuk disalurkan Bu. Masuk dalam kategori yang belum kompeten. Nah, bedanya dengan yang Perkonsil 41, kalau yang Perkonsil 41 itu masuk ke universitas Bu ya, masuk ke universitas. Kalau ini
tetap di dalam kendali Kemenkes, tetapi dia ya kalau mau disebut reschooling atau apa lagi itu Bu ya, artinya tidak dibuang begitu saja, tetapi ada peraturan baru di KKI Perkonsil yang bukan saya yang pegang itu, yang mengurusi yang belum kompeten gitu. Tetap disalurkan nanti setelah dianggap kompeten, masuk kembali ke rute ini Bu, ke rute pasien yang 97 ini. Jadi tentu ada peluang untuk kembali lagi ke rute normal gitu. Oke. Alhamdulillah Prof. Memang itu yang saya maksud, kesempatan itu masih ada, bukan hilang saja ya Prof. Ada kesempatan untuk dilatih atau masuk ke Fasiankes dengan ketentuan oleh komite bersama ini, mungkin begitu ya Prof. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi ada sendiri belum keluar nomornya, dan kebetulan bukan saya tim kecilnya yang merancang, tapi itu ada. Jadi semacam Perkonsil 41 lagi itu Bu, latihan kembali. Oke. Ya Prof. Oke, terima kasih Prof. Karena ini sesuatu yang masih gelap pada mereka. Mereka harus terang, mesti kelihatan harapan-harapan itu. Kalau ini meleset, mereka kemana gitu. Ya, jadi ini udah untuk kasus yang disebutkan tadi, dicoba deh mudah-mudahan misalnya ya. Dan Dikbud memprove ijazahnya, kemudian ke KKI akan mengirim ke Kemenkes, komite bersama, di sana dilakukan evaluasi. Anggaplah bahwa Dr. Rusika tidak lolos ya. Mudah-mudahan bisa disalurkan ke yang masuk kategori belum kompeten dan nanti di reschooling. Oke. Baik. Kemudian kalau dianggap sudah lulus, masuklah ke kembali lagi ini ke pasien untuk lanjut. Dan itu tanpa biaya ya Prof. Itu negara yang biaya. Ya, tanpa biaya, karena itulah yang menjadi kendala selama ini. Alhamdulillah. Kelihatannya ini terbuka sudah peluang-peluang itu, dan tinggal ini bagaimana anak-anak dokter lulusan luar negeri memanfaatkan peluang ini. Ini adalah keterbukaan pemerintah dan bantuan Permenkes tentunya dengan biaya dan dorongan juga. Jadi memang ini sekarang kuncinya di anak-anak. Kalau anak-anak ini memanfaatkannya dengan baik, insya Allah mereka 2 tahun atau 3 tahun ke depan mereka udah jadi dokter spesialis. Dicoba ya. Indonesia. Ya Prof, sekali lagi saya terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain. Ya, terima kasih Bu Adri, Prof Baktiar. Buat rekan-rekan sejawat, mungkin kita persilakan 1 pertanyaan lagi. Ya. Boleh jam 10 selesai ya, jam 9 ya. Karena jam 9 Jakarta. Ya baik. Jam 10 Prof ya. Mungkin dari Dr. Raihan, Dr. Musdalifah, Dr. Aiman, Dr. R. Nih, waduh. Musdalifah ini direktorat ya. Iya. Hebat ya, ada di Moskow. Lagi perang ini Musdalifah dengan Ukraina. Musdalifah disuruh jadi tentara di sana. Mudah-mudahan jadi dokter spesialis yang kemarin bilang itu apa yang jarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Dok, maaf telat masuk soalnya baru jam 4 subuh di sini. Masya Allah. Iya, beda jam dengan Makassar. Dengan Pak, 2 jam. Silakan Dok. Saya kurang tahu, saya baru masuk 5 menit yang lalu, jadi mungkin saya minta maaf. Mungkin saya tanya aja teman-teman dokter lain masalah apa aja yang dibahas. Terima kasih mau join ya. Musdalifah ke kampung sama Prof Baktiar. Ini Musdalifah ini saya ada diskusi berdua kadang-kadang. Karena kebetulan radioterapi kami sudah bidang saya juga itu radioterapi ya. Pas banget, satu bidang, satu kampung ya Prof. Kampung, tapi dia di kampung Bu Adri, saya di kota. Dia itu dia itu. Aduh Musdalifah, kamu cepat selesai, manfaatkan hubungan kamu dengan Prof Baktiar segera.
Ibaratnya saya di Moskow, dia itu di mana itu? Di pinggiran Ukraina dia. Tidak, Pak. Saya tinggal di Panakukang, Pak. Wah, Oh, di mall. ya tapi kan Di perkotaan, Mas. di Kolaka Utara. Orang tua kerja di sana. Oh, begitu. Iya, Pak. Panakukang ya dekat rumah Iya, saya. Pak. Prof Baktiar, mungkin satu pertanyaan terakhir, Prof. Ya, Sembari laporan juga. Kemarin kita coba mencari gitu siapa yang sedang melaksanakan Perkonsil 97. Karena beberapa dari rekan-rekan sejawat yang ingin melaksanakan Perkonsil 97 kemarin terkendala dengan anggarannya, terkendala dengan prosesnya juga, ada yang masih harus disosialisasikan. Jadi dikembalikan ke Perkonsil 41 2016. Nah, apa sekarang kira-kira sudah berapa banyak ya, Dok? Prof, untuk yang telah melaksanakan, dokter spesialis yang telah adaptasi dengan Perkonsil 97, dan juga kemarin ada beberapa dokter spesialis yang ngeluh melalui yang tentang implementasi Permenkes 14. Kita juga sudah coba ngechat di media sosialnya, melaporkan bahwa linknya error. Jadi dokter yang sedang beradaptasi ini ada kesulitan juga. Ya. Saya sendiri tidak punya data soal itu karena di komite bersama ini kan bukan saya yang kawal ya, saya hanya sampai kepada membuat perkonsilnya. Sementara di Kemenkesnya itu memang ada perwakilan KKI di sana 2 orang dan saya memang tidak apa namanya ya, saya memang mendelegasikan lah. Saya merasa tidak bisa mengikuti sampai di Kemenkes, tapi memang berproses ya di sana. Cuma memang terus terang saya tidak tahu apakah sudah ada yang jalan apa tidak ya, karena sesuai dengan dugaan saya dari awal sekali, Perkonsil 97 kan sebenarnya itu saya ketua tim kecilnya, tetapi ada poin-poin yang tidak begitu saya pas ya dengan keinginan pemerintah ketika itu. Kemudian pada saat finalisasi itu saya waktu itu sakit ya, kalau tidak salah musim-musim saya kena COVID, lalu dieksekusi dan ya sudahlah. Tapi memang saya bisa menduga bahwa peranan kolegium tetap dominan sebagaimana di Perkonsil 41, sehingga ada saya lihat memang secara logika sederhananya memang pasti kolegium lah nanti yang akan berperan utama karena toh ilmunya ada sama dia ya, ada segala liku-likunya dia tahu tentang keilmuan itu ya. Kemenkes kan serba birokrasi, KKI pun tidak menguasai keilmuannya. Jadi, nah saya lihat kolegium bervariasi di dalam melakukan placement test ya. Ada yang istilahnya memang dalam komite bersama, tapi dia membuat uji tersendiri placement test ya, menguji keilmuannya. Jadi kalaupun nanti ada yang mengalami kesulitan itu, menurut saya kemungkinan besarnya dapatnya dari kolegium masalahnya. Karena kolegium itu istilahnya boleh dibilang agak sulit move ya, agak sulit cara-cara berpikirnya dan sebagainya itu belum begitu berubah ya, tidak gampang menyesuaikan. Dia pasti tetap ngotot dengan kompetensinya. Wah ini bagaimana ini. Lalu yang lain ya boleh bilang tinggal stempel ya, Kemenkes, Dikbud. Mohon maaf, Prof. Berarti biasanya dari kolegium itu kendalanya. Nah, iya, Prof. Mohon maaf, berarti bisa disimpulkan pada saat di ujian di komite bersama mirip placement test lagi ya, Prof? Saya seperti itu, meskipun saya belum tahu persis, tapi memang pasti ada semacam placement test, cuma mungkin sekarang keputusannya bukan 100% oleh kolegium lagi, tapi komite bersama di mana yang ketuanya adalah dari pihak Kemenkes. Jadi sebetulnya Perkonsil 97 ini mengurangi dominasi daripada kolegium. Baik, Prof. Tuh Rehan nggak mau tuh dokter umum dari baru ada selesai adaptasi, mungkin Rehan dikasih waktu tuh Dokter Adi. Silakan Dokter Rehan. Ya dok. Silakan. Assalamualaikum, saya Rehan dok. Waalaikumsalam.
menjalani adaptasi dan internship dan udah mau selesai. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti setelah selesai komite bersama itu terdaftar di website KKI-nya dok untuk dokter spesialis lulusan luar dok? Maksudnya gimana? Kalau sudah lulus gimana? Apakah bisa terdaftar di website KKI itu dok? Apanya itu? Kan untuk pengecekan dokter biasanya di Indonesia kan ada pengecekan status dokter, dicek apakah nanti spesialis itu terdaftar atau dokter sebagai dokter umum atau sebagai spesialis yang saya tanyakan dok. Sebenarnya saya juga rencana untuk sekolah lanjut di luar juga dok, ngambil spesialis di luar karena biaya mungkin dok. Oh, misalnya mau ke Filipina atau China atau begitu, spesialisnya? Enggak, yang perkonsil terbaru ini apa nanti akan terdaftar di website gitu dok? Oh ya, perkonsilnya. Yang 97 kan ada di situ, di website. Tapi di perkonsil 97 itu lebih kepada menjadi domain Kemenkes jadinya ya, karena operasionalnya itu berbentuk Permenkes jadinya. Jadi Perkonsil 97 itu diterjemahkan di Kementerian Kesehatan sebagai Permenkes ya, untuk bagaimana mengoperasionalkan. Jadi segala sesuatu menyangkut adaptasi ini diambil alih oleh Kemenkes ya, yang tadinya itu pribadi masing-masing masuk ke universitas ya, melalui kolegium masuk ke universitas, jadi betul-betul lepas sendiri gitu. Sedangkan Perkonsil 97 itu dibuat sebagai pedoman untuk lahirnya Permenkes. Sekarang operasionalnya ada di Kemenkes. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kompetensi, apakah yang komite kompetensi itu apakah dari luar juga atau siapa yang menentukan kompeten dan tidaknya dok? Itu tadi misalnya negara maju ya, itu menggunakan kurikulum dalam negeri kan, kurikulum dalam negeri. Jadi di situ yang duduk adalah kolegium, kemudian ada KKI, Kemenkes, kemudian Dikbud. Itu yang duduk mengevaluasi. Tadinya kan diserahkan bulat-bulat ke kolegium. Nanti kolegium akan melihat sama dengan waktu Anda berproses di dokter umum kan begitu KDI ya. Nah, ini nanti kolegium spesialis yang bersangkutan yang akan mengevaluasi layak apa tidak, lalu diarahkan ke universitas. Kalau sekarang ini komite bersama itu terdiri dari kolegium, Kemenkes, Dikbud, dan KKI. Mereka bersama berembuk. Mungkin akan ada semacam ujian, pastinya soalnya disiapkan oleh kolegium karena dia pengampu ilmunya. Referensinya itu dari kurikulum dalam negeri. Begitu. Kalau yang saya tanyakan misalnya berbeda kurikulum nih dok, misalnya di lulusan Eropa atau Amerika mungkin kurikulumnya bisa jadi lebih tinggi. Nah itu mungkin siapa dok yang ingin saya tanya dok? Itulah kolegium tadi itu kan begini sebetulnya rohnya itu ya, apa tidak itu adalah 50% sebenarnya ya. Kalau sudah ada ketemu 50% yang sama, maka yang 50%-nya itu tinggal disesuaikan. Itulah kenapa misalnya untuk dokter umum itu dianggap untuk intensif koasnya itu atau intensifnya ya, itu 1 tahun kan, 1 tahun. Karena kan di dalam negeri 2 tahun. Di dalam negeri 2 tahun. Jadi kalau ada datang dari luar, kita perkonsilnya itu mengatakan maksimum 1 tahun. Artinya yang dari luar itu sudah mempelajari 50% dari kurikulum yang ada dalam negeri. Biar bagaimana bedanya, pasti persamaannya banyak. 50% itu minimal. Nah, sama juga untuk spesialis. Untuk spesialis itu kan sekolah 4 tahun. 4 tahun ya, rata-rata 4 tahun. Nah kalau dari luar itu, dari negara mana juga, diharapkan itu minimal 50% kurikulum dalam negeri itu sudah cocok. Yang 50%-nya itu yang diadaptasikan di pasien dan sebagainya.
itu patokannya itu 50% kira-kira, meskipun tidak tertulis di dalam perkonsil, tetapi itu di balik itu cerita itu adalah 50%. Jadi sebenarnya yang dari luar itu menurut perkonsil itu maksimal 2 tahun, kan itu kenapa tadi ada angka Pasienkes 2 tahun, begitu juga perkonsil 41 itu maksimal 2 tahun karena dianggap setengah dari kurikulum dalam negeri itu sudah harus terpenuhi sejak di luar. Gitu. Jadi kurikulumnya itu mau dari negara manapun harus dicocokkan dengan kurikulum dalam negeri. Gitu. Diharapkan itu minimal 50% sama. Gitu. Ya. Baik dok, terima kasih dok. Ya. Maaf. Ya terima kasih dokter Yan. Masih ada yang mau ditambahkan dok? Nah, boleh maaf, saya tanya satu lagi? Ya terakhir ya. Soalnya terakhir. Silakan Iya. Dokter Orlando. Tadi Prof. Bahtiar sampaikan bahwa yang penting kurikulum sama kurang lebih 50%. Bagaimana jika kayak kita di Rusia ini kan spesialis di sana istilahnya ordinatura itu sekitar 2-3 tahun, Prof. Sedangkan di Indonesia ini kan biasa 5 tahun, 5-6 tahun. Nah, kurikulum sama tapi waktu kita masa kuliah kita lebih cepat. Itu apakah akan jadi masalah ke depannya, Dok, Prof? Setahu saya bukan durasi yang jadi pertimbangan, tetapi kompetensi ya, kompetensi dan pengalaman kita juga menerima ini adaptan dari luar, kita waktunya tidak begitu menjadi persoalan, tetapi kompetensinya kita lihat melalui logbooknya misalnya. Kalau bedah saya tahu itu bedah itu kan bukan lamanya, tetapi sebenarnya berapa kasus yang sudah dikerjakan ya kan, misalnya pasang stand pasang plat berapa pasti ada lah, misalnya diharuskan pasang 50 kalau jadi bukan dilihat lamanya, tapi sudah berapa supaya dilakukan operasi lutut dan sebagainya. Tidak menjadi isu utama itu lamanya, tetapi jumlah kasusnya dan kompetensinya ya, kompetensinya. Iya. Baik, Prof. Iya, saya sedikit tambahkan ya, Prof. Iya. Ya, saya kira dari luar, kalaupun dia lebih tinggi ilmunya, tetap dia harus adaptasi karena dia harus sesuaikan juga dengan alat, dengan kultur, dengan lingkungan dia bersama dokter-dokter, ya, dan dengan bagaimana dia menghadapi pasien Indonesia yang mungkin penyakit Indonesia yang nggak ada di salah satu itu. Yang pastinya saya dengar bahwa dokter kulit lulusan Rusia, mereka hanya belajar kulit tanpa kelamin. Sementara di Indonesia kulit dan kelamin. Itu kan harus diadaptasi sesuai dengan standar di Indonesia. Saya kira adaptasi nggak masalah, mau lebih tinggi, mau lebih rendah, mereka harus ikut standar Indonesia. Saya pengguna jasa dokter, saya menginginkan aman. Itu saya kira. Ya. Memang sih, saya pernah mewawancarai spesialis kulit dari Jerman ya, Jerman Timur pula ya. Di sana saya coba cek masalah kosmetik medik. Ternyata dia belajar sedikit sekali karena orang Eropa tidak begitu suka perawatan wajah, misalnya orang Jerman Timur apa adanya saja ya, tidak ada namanya mau kasih mancung hidung dan sebagainya kan, tidak ada. Jadi di sana dia bilang ya kami tidak begitu paham lah pengalaman tentang kosmetik. Sementara kita orang Asia, terutama orang Indonesia itu kalau dengar ahli kulit selalu pikirannya itu kosmetik. Jadi beda sekali pendekatannya. Jadi di sana dia lebih banyak belajar alergi ya mungkin ya. Kemudian ada mungkin infeksi kulit. Sementara untuk kosmetik dia sedikit sekali dia belajar karena tuh tidak ada pasien. Orang Eropa tidak suka begituan merubah-rubah casing ya. Jadi kira-kira seperti itulah bayangannya. Termasuk juga tentu misalnya kulit ya kelamin tidak gitu ya. Bagaimana kita harus menyesuaikan dengan situasi di Indonesia. Tambahan lagi bahwa kita semua itu di dalam menerima jasa itu BPJS kan asuransi dia sangat pelit dan sangat teliti. Meskipun kita kompeten dalam satu keilmuan,
Kalau tidak di-proof, tidak bahwa ilmu itu bisa dipakai atau kita menggunakannya tetapi tidak terdaftar di dalam standar pendidikan, tidak ada standar pendidikan dan tidak ada di dalam komite medik ya kredensial, BPJS sudah tidak mau bayar. Jadi itu juga. Jadi ilmu-ilmu yang tidak distempel keilmuannya di Indonesia itu tidak akan bisa diterapkan, dan kalaupun diterapkan tidak akan dibayar katakanlah oleh rumah sakit atau BPJS. Dan kalau terjadi apa-apa juga itu risikonya besar karena tidak ada di dalam standar pendidikan dan tidak ada di dalam daftar kredensial waktu kita mau bekerja gitu ya. Jadi berisiko memang menerapkan ilmu yang tidak ada di dalam kurikulum dalam negeri. Begitu Bu Adi ya. Ya, makasih Prof. Saya kira cukup ya. Ya. Dr. Adi. Mohon maaf nih karena waktunya mungkin. Ya, terima kasih banyak kepada Prof. Ya mudah-mudahan empatnya lah. Mohon maaf Prof. Ini satu lagi Prof. Ini privilege ya, satu lagi ya. Apakah ada peluangnya bagaimana Dok untuk mengajukan kurikulum terbaru? Apakah ada peluangnya? Prosesnya seperti apa? Maksudnya kurikulum terbaru apa nih? Contoh mungkin seperti kita mengajukan misalnya harapannya di Indonesia mungkin belum ada kolegium onkologi. Terus diupayakan apakah bisa gitu spesialis onkologi untuk beradaptasi di Indonesia. Jadi pengajuannya kemana? Oh itu kan apa namanya? Maksudnya onkologi ini kan apakah dia ke arah internal medicine atau beda misalnya ya? Ada di beberapa negara langsung ke spesialis onkologinya tanpa harus internal medicine. Dokter Musdalifah yang sedang di Rusia kan belajar onkologi tapi radioterapi, ya. Kita belum. Kalau ada semacam keilmuan baru atau kolegium baru ya dokter, itu melalui kalau kita di Indonesia itu dia melalui ID, organisasi profesi. Di ID itu nanti ada majelis NPPD namanya ya, NPPK, majelis pengembangan profesi dokter atau praktek dokter. Di sana digodok itu apakah kita memang memerlukan percabangan ilmu baru gitu ya. Jadi di sana lah misalnya ada cabang ilmu baru ya, katakanlah gizi klinik dulu ya, mikrobiologi klinik, atau ilmu-ilmu yang mungkin kelautan gitu ya, kedokteran kedokteran penerbangan, itu harus melalui Muktamar ID. Di Muktamar ID diperjuangkan untuk mendapatkan satu bidang ilmu baru, dan di sana ada majelisnya yaitu MPPK ya, MPPK, ada MKKI. Di sana digodok apa betul-betul bidang ilmu ini cocok menjadi cabang ilmu baru di Indonesia. Lalu terbentuklah kalau disetujui onkologi. Kalau memang di Muktamar ini dinyatakan oke, menjadi satu kolegium ilmu sendiri, maka akan dibentuk kolegiumnya dan perhimpunan barunya dan kolegiumnya. Nah, kolegium inilah nanti akan buat kurikulum baru yang nanti akan diajukan ke KKI untuk mendapatkan persetujuan. Nanti dari KKI diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan, maka menjadilah suatu percabangan ilmu baru lengkap dengan organisasi profesinya, lengkap dengan kurikulumnya, dan siap untuk berproses membuka proses pendidikan dan seterusnya. Begitu modelnya. Jadi lewat ID. Ya baik. Terima kasih banyak Profesor Baktiar, sangat jelas. Mungkin sudah cukup jelas untuk rekan-rekan sejawat lainnya. Jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, mungkin bisa di-chat langsung ke saya atau ke teman-teman Perluni, atau langsung yang biasanya diskusi dengan Bu Adri bisa disampaikan kepada kita untuk follow up lebih lanjut. Dan izinkan saya berterima kasih pada Prof. Baktiar atas bantuannya membuat anak-anak terbuka pikirannya, membuat anak-anak mengerti. Karena kalau nggak mengerti mereka bisa salah sangka, bisa menduga-duga yang nggak baik gitu. Saya kira ini amat membantu Prof.
Sekali lagi saya berterima kasih. Semoga Prof tidak ini hanya tidak sekali ini. Semoga kami diberikan peluang-peluang. Andai kata kami juga udah penuh gitu. Boleh ya Prof? Terima kasih Prof. Semoga jadi ibadahnya Prof Batiar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit saya buat kesimpulan pada pagi hari ini, berarti untuk teman-teman atau rekan-rekan sejawat yang masih tertunda dengan proses kepengurusannya bisa dicoba dulu melalui Perkonsil 97, di mana di sana bisa melalui ada verifikasi ijazah di Dikti dan nanti akan diajukan surat pengantar ke KKI, dari KKI dikirim ke komite bersama, nanti akan dikeluarkan apabila kompeten, belum kompeten akan penambahan kompetensi, apabila kompeten akan diberikan STR adaptasi yang juga bisa sebagai acuan untuk SIP adaptasi di Pemda setempat dan teman-teman sudah bisa berpraktik dan juga mendapatkan insentifnya. Berikutnya untuk Permenkes bisa kita follow up lagi ke Kemenkes melalui permasalahan dari websitenya untuk Permenkes nomor 14 tahun 2022. Dan untuk kemampuan ada mungkin yang sering bertanya kenapa 2 tahun, ya itu diharapkan kurikulum luar negeri bisa sesuai 50% dengan kurikulum dalam negeri, makanya diterapkan durasi 2 tahun. Terus untuk juga pertimbangan lainnya mengenai kurikulum, adanya BPJS yang harus kredensial kurikulum yang disesuaikan dengan kurikulum dalam negeri, dan apabila ada kurikulum yang ingin diajukan, ya prosesnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Profesor Baktiar bisa disampaikan melalui ID dan akan disahkan ada di melalui majelis MPPK dan MKKI dan juga akan disahkan di muktamar. Berikutnya nanti akan diajukan ke ID dan Kemenkumham, akan dibuatkan organisasi profesinya dan kolegiumnya. Kurang lebih itu kesimpulan yang dapat kita ambil pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk recording videonya bisa chat kepada saya atau ke teman-teman, nanti saya coba share. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa kembali chat. Terima kasih banyak buat Ibu Adriati Rafli atas fasilitasinya. Terima kasih banyak kepada Profesor Baktiar telah kami ganggu pada hari libur Ahadnya. Dan terima kasih buat rekan-rekan sejawat yang telah hadir pada saat ini. Terima kasih kepada Peruni Tiongkok, ada Pak Immanuel dan Pak Zikri selaku Ketua dan Wakil yang telah memfasilitasi kegiatan kali ini. Dan sekian dari saya, Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu. Bu Adri semua. Ya, Opa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Dokter Adi. Siap, terima kasih kembali Dokter Zika. Ya. Izin dulu saya mau itu